ini. Berkati anakmu. Hari ini sebenarnya adalah hari ulang tahun anak gereja Toraja Mamasa yang kedua, PAR. Jadi PAR itu sudah resmi menjadi persekutuan. Yang tiga kemudian menjadi hari anak untuk gereja Toraja Mamasa. Berkati anakmu. Saya mempersiapkan khotbah yang agak lain dari biasanya di hari ini. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia menaruh kepercayaan besar. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam hidupnya. Ini puisi yang ketika saya membacanya saya menitikkan air mata. Dan ini kemudian menjiwai perjalanan hidup saya dalam tanggung jawab pelayanan anak. Puisi ini sebenarnya judulnya adalah Anak Belajar dari Kehidupannya. Tidak salahlah filosofi orang tua berkata, ia turunan inaladadi iya dalam bahasa Toraja, bahwa anak yang lahir dari pemimpin bakalan menjadi pemimpin. Memang tidak salah, tapi ternyata konsep pendidikan anak berkata bahwa gen mempengaruhi, lingkungan yang menentukan. Makanya di khotbah waktu anak saya Sidi, judulnya itu adalah Kutitip Anakku. Karena anak itu hanya dalam usia kecil ada di tangan kita. Sesudah remaja, dia akan dibentuk oleh lingkungan di mana dia berada. Makanya jangan kemudian tidak peduli dengan lingkunganmu. Berusahalah juga memperhatikan lingkunganmu. Sebagaimana lingkunganmu, demikianlah anak-anak yang tertitip di situ akan terbentuk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kekerasan pada anak akan melahirkan kekerasan yang baru. Anak yang kemarin kita ajari tentang bahasa dan kata-kata kotor, berapa hari kemudian, berapa bulan kemudian, berapa tahun kemudian juga akan melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Atau anak yang dibesarkan dalam kekerasan akan melahirkan kekerasan baru di anak yang baru. Maksudnya adalah, kalau anak saya didik dalam kekerasan, maka dia nanti, di anaknya nanti, dia akan melakukan hal yang sama. Jadi kekerasan yang kita lakukan hari ini terhadap anak akan melahirkan kekerasan yang baru terhadap anak yang berikutnya. Demikian juga dengan hal-hal lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berkat yang dirasakan anak menghasilkan berkat berikutnya kepada anak berikutnya. Kalau anak kita hari ini merasa bahwa dia begitu diberkati oleh orang tuanya dengan segala cinta dan kasih sayang, maka kelak di generasi berikutnya, di anak berikutnya, dia akan juga mendapat berkat.
Tapi anak yang dibesarkan dengan pukulan dan cacian, maka warisannya adalah memberi pukulan dan cacian terhadap anak di generasi berikutnya. Anak yang memiliki mental yang kuat, bukan dia yang dididik menjadi seorang guru karate. Anak yang memiliki mental yang kuat, bukan dia yang dilepaskan di jalanan dan berkelahi sampai menang. Tapi anak yang mendapat mental yang kuat adalah dia yang dibesarkan dan dikasih berdiri dengan cinta dan kasih sayang. Jatuh, bangun, bangun nak. Bisa Ji, hari ini kau masih gagal, besok papa ada di sampingmu dan mama bersama-sama dengan engkau. Kita hadapi, hari ini boleh gagal, tapi cinta dari orang tua lah yang akan membuat dia berdiri besok menghadapi badai yang lebih sulit. Sering kita berkata, dia mampu melakukan itu karena dia diajar dengan cara disiplin yang tangguh. Tidak. Jauh lebih kuat dan jauh lebih hebat dan jauh lebih mampu menghadapi kehidupan ini anak-anak yang dibesarkan dengan cinta dan kasih sayang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepercayaan, kegembiraan, sukacita, harapan itu ada pada anak. Kalau ingin melihat hari-hari yang indah, bermainlah dengan anak. Jadikan hidupmu seperti seorang anak. Anak menikmati hari hidupnya dengan sangat indah. Kalau mau hidup dalam semangat yang kuat, pergi dan bermain bersama pemuda. Tidak ada yang susah, semua gampang. Kalau mau merasakan bagaimana hari-hari yang sulit diabaikan dan dikecewakan, pergi kepada orang-orang yang sudah berumur 50 tahun ke atas. Ceritanya hanya balsem, minyak gosok, tekanan, rematik, ya? Tidak disayang, tidak dicintai, dibuang. Kalau mau ya silakan ke sana. Tetapi kalau mau menikmati hari-hari yang indah, ada di waktu anak-anak. Jadi kalau mau merasa bahagia, bermainlah bersama dengan anak-anak, layani anak-anak. Dan anak-anak itu memang dunianya adalah bermain. Satu hari, ini belum khutbah, ini baru pinggirnya ini. Saya melayani pelayan anak di sebuah tempat. Waktu itu kami bermain lumpur dan beberapa orang marah, kenapa harus main lumpur? Saya bilang, main gasing itu untuk pemuda, main catur itu untuk orang tua, dan permainan yang cocok untuk anak-anak adalah bermain lumpur. Kenapa harus bermain air? Karena yang cocok untuk anak-anak adalah bermain air. Ada banyak hal yang tidak masuk di logika kita bagaimana kita menyayangi anak kita. Kita berpikir bahwa menjaganya untuk tidak bermain seperti dirga, dikurung dan seterusnya adalah bagian dari cinta terhadap anak. Ternyata dia tidak bertumbuh dalam hubungan sosial dengan orang lain. Izinkan mereka menjadi dirinya sendiri. Sering sekali kita sebagai orang tua merasa bahwa kita ini yang paling hebat dari semua. Dulu waktu papa masih kecil, dulu waktu papa masih muda, dulu waktu papa sekarang sudah tua, yang lalu sudah berlalu. Izinkan kami menatap masa depan kami dengan cara kami sendiri. Hidup ini sudah berbeda, sehingga mereka akan menjadi dirinya sendiri. Mereka yang akan jadi seperti bapaknya gagal. Keberhasilan seorang tua adalah menjadikan anaknya menjadi dirinya sendiri. Karena kebahagiaan seorang anak adalah ketika dia menemukan jati dirinya sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah ulang tahun Par Gereja Toraja yang kedua. Ini mengajak kepada kita untuk kembali mengevaluasi bacaan ini. Apa yang dilakukan Yesus? Pertama, dia marah dengan sikap orang yang kemudian melarang anak-anak datang kepadanya. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka. Kalau kata halang-halangi artinya ada niat mau datang tetapi tidak diberi ruang. Ada niat untuk bersekutu tapi tidak diberi tempat. Itu disebut dihalang-halangi. Lalu apa yang Kristus lakukan? Dia memanggil anak-anak itu dan kemudian bagian terakhir dari pembacaan kita dia berkata,
dan memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangan di atasnya. Memeluk dan sambil meletakkan tangan di atasnya. Anak saya yang sudah cewek itu tentu tidak bisa lagi sepeluk, dan tidak seperti waktu masa-masa kecil. Ada masa yang memang yang harus kita tinggalkan. Untuk itu, menjamah, menyentuh, itu bagian penting dari kehidupan pertumbuhan seorang anak. Tapi tidak semua anak suka sentuhan fisik, karena ada 5 jenis kasih sayang. Jadi tidak semua juga anak itu ya sentuhan fisik, nanti peluk baru senang dan seterusnya. Ada juga yang tipe layanan, ada juga yang tipe hadiah, ada juga yang tipe natural, atau ada yang banyak. Ada 5 tipenya. Sehingga begitu perlu kita mengenali anak kita dan kemudian membawanya kepada Kristus berdasarkan bakat, berdasarkan kecerdasannya masing-masing. Saya senang bahwa walaupun saya di mimbar dengan pakaian seperti ini, tidak ada jemaat yang keberatan, karena sungguhnya ini bagian bukti dari bahwa mimbar ini juga harusnya tempat anak-anak menikmati berkat Tuhan. Surga dibuka bukan hanya untuk kalangan 50 tahun ke atas atau 30 tahun ke atas, tapi surga dibuka dari kalangan 0 sampai selesai. Untuk itu gereja pun juga harus berada pada hal yang sama. Gereja ini terbuka untuk semua. Banyak gereja yang merasa bahwa sedang bertumbuh besar, tapi tidak melakukan pelayanan anak secara baik. Camkan ini. Persekutuan yang dibangun dengan ketidakcintaan kepada anak, satu hari nanti akan runtuh. Persekutuan yang dibangun dengan kekerasan akan menghasilkan persekutuan dalam kekerasan yang baru. Persekutuan yang dibangun dengan cinta dan kasih sayang akan menghasilkan persekutuan yang jauh lebih baik lagi dari hari ini. Kalau Kristus datang kepada anak, kemudian memeluknya dan memberkatinya, apa yang kita lakukan? Bagaimana mungkin engkau bisa memberi berkat kepada anakmu kalau dalam dirimu sendiri tidak ada berkat itu? Berkat itu cinta, berkat itu kasih sayang, berkat itu support, berkat itu dorongan, berkat itu bukan hanya sebatas warisan duniawi saja, tapi berkat itu adalah warisan surgawi. Bagaimana anak-anak diajari tentang cara mengasihi Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, maka dia pasti mengasihi sesamanya. Berkati anakmu dan izinkan dia untuk melihat kehadiran Tuhan dalam atau lewat dirimu. Permainan terbaik seorang anak adalah orang tuanya. Maka anak pak tedong-tedong muku anakmu, ampomu, mengerti ini? Kalau sudah nak kasih jadi kerbau ki anak atah, na naiki na duduki belakang tah, baru na cambo ki na tarik ke sana kemari. Sebenarnya hari itu dia sedang menemukan permainan teristimewa dalam hidupnya. Bukan oto-oto, bukan pergi ke mall yang indah, tidak, itu juga bagian. Tapi permainan terbaik seorang anak adalah menjadikan ayahnya kerbauan atau ibunya kuda-kudaan, asal jangan bapaknya yang jadikan ibunya kuda-kudaan. Tapi maksud saya adalah bagaimana seorang ayah diperlakukan seperti mainan anaknya. Kalau ada orang tua, kalau ada nenek, kalau ada kakek, kalau ada ibu, kalau ada ayah, kalau ada mami, kalau ada papi yang takut anaknya maini, takut cucunya maini, koreksi dirimu. Mungkin engkau tidak menjadi berkat bagi dia. Saya ulangi, kalau ada ayah, kalau ada ibu, kalau ada papi, kalau ada mami, kalau ada kakek, kalau ada nenek, kalau ada om, kalau ada tante yang
anaknya, yang cucunya, yang keponakannya takut bermain bersama dengan dia. Periksa diri, pasti ada masalah. Kenapa? Karena Yesus justru didatangi anak-anak. Di mana ada kasih, kesanalah Tuhan memberitakan berkat-Nya. Di mana banyak anak-anak berkumpul di suatu rumah tertentu, percaya saya, rumah itu pasti memberi kasih sayang yang cukup kepada anak-anak. Di mana ada rumah yang sepi dari orang muda dan anak-anak, mungkin ada hal yang terlalu menakutkan di rumah itu, yang tidak membangun persahabatan dengan anak dan pemuda. Tuhan memampukan saya dan saudara untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpai. Tunjukkan berkat itu melalui kehidupan anak kita. Sebab seorang tua diukur dari anaknya.